sehingga warga mengungsi ke seberang. Sedalam apa di dalam rumah itu? Setinggi pinggang. Tinggi pinggang. Ada yang sedada, tergantung ketinggian rumahnya. Ada satu dari provinsi kemarin bantuan berupa tenda besar nih. Tapi tenda besar nih sebenarnya kemarin tuh banyak yang mau menghuni. Keadaan tendanya nih kada layak pakai, bocor. Sehingga warganya tuh paling-paling numpang kalau siang. Di Hanjalipan nih rata-rata orangnya meiwak. Jadi selama banjir nih kada dapat apa-apa, otomatis kada ada penghasilan apa-apa, kada ada pemasukan apa-apa. Jadi banjir tuh dapat berapa bulan tiap emang? Bulan 9. Bulan 9 sampai bulan 10. Bukan bulan 10. Ya anak jalan 2 bulan. Jalan kan? 2 bulan. Uras leteng jatuh nanti jelemut. Jatuh jelemut lah. Tadi aja bang, ya gatel-gatel, muntah ber. Cuma ada seberapa lah. Pokoknya saya nahin kabun TG itu lah, kabun sawit tuh. Itu kan model nama adakan banjir taruh sih yang pukul lah. Kalau bihin kurang banjir. Bayang dalam kalau patak surut. Ya sampai rumah leteng lah. Jain. Sinde nyelu jalan tien puluh piri, tien ujung kan tien nepat. Bisa banjir kurang lebih itulah. Kemarin kami mengadakan monitoring ya ke Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu salah satu desa terdampak banjir paling parah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tahun ini khususnya itu memang ada fenomena yang disebut dengan La Nina. Boleh dikatakan dalam 1 tahun ini hampir tidak ada kemarau atau musim panas, sehingga curah hujan itu cukup tinggi, membuat air hujan itu menumpuk ke sungai-sungai dan kemudian menggenangi rumah-rumah warga. Nah, tetapi kami juga melihatnya bahwa banjir yang terjadi tahun ini itu juga disebabkan karena adanya perubahan landscape yang tadinya berupa hutan kemudian berubah menjadi perkebunan sawit, kemudian menjadi lokasi pertambangan, hutan tanaman industri, dan beberapa kegiatan usaha lainnya begitu ya. Dengan hilangnya hutan-hutan ini tentunya dia akan kehilangan fungsi dari landscape itu atau sebuah ekosistem yang tadinya berupa hutan, berfungsi sebagai penangkap atau pengikat air, itu hilang. Sehingga tadi air hujan yang dari bukit-bukit, dari hulu-hulu sungai itu langsung turun ke sungai dan kemudian menumpuk ke satu tempat yang boleh dikatakan lebih rendah dilihat dari segi konturnya ya. Pada tahun 2019 berdasarkan data Map Biomas Indonesia, hutan Kotim itu hilang sekitar 270.000 hektar. Artinya ada sekitar sisa hutan sekarang itu hanya 330.000-an hektar ya di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana Kotim ini memang dia adalah kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar se-Indonesia. Jadi dari data Map Biomas yang kami ambil, kehilangan hutan Kotim yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit itu ada sekitar 150.000-an hektar. Kemudian bidang mana saja yang membuat hutan Kotim menjadi hilang? Di antaranya itu pertambangan, kemudian juga aktivitas hutan tanaman, dan aktivitas lain seperti pertanian dan kegiatan di bidang lainnya yang menyebabkan hutan Kotim menjadi hilang sekitar 118.000 hektar. Satu kunci yang harus dilakukan adalah memulihkan landscape itu. Stop, jangan lagi menanam kelapa sawit. Jadikan hutan, kembalikan seperti kondisi asal agar fungsinya terpulihkan, kan begitu. Kalau kita biarkan landscape-nya tetap seperti ini, kemudian demografi juga ya semakin meningkat, artinya
kemudian kebutuhan terhadap investasi terhadap lahan juga meningkat, ya akhirnya hutan kita semakin hilang. Di Kabupaten Keringin Timur bisa jadi hutannya makin tahun makin menurun. Nah, artinya juga pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus memikirkan bahwa ini bencana banjir mungkin saja terjadi di kemudian hari. Maka apa yang harus kita lakukan adalah memulihkan landscape di daerah-daerah yang mengalami banjir itu.